Oke, skenario satu. Sebenarnya ini skenario aku yakin sih yang bikin ini dokter spesialis ya, karena udah masuk ke bedah dan ternyata kalau dinyambungin, nyambung-nyambung dikit gitu sama LO yang ada di bukpan kalian. Jadi aku punya tips, temanku punya tips. Kalau kalian mau ngerjain tutorial, kalian tuh harus lihat LO yang diminta di buku panduan sebenarnya. Nah, LO buat skenario pertama itu adalah fisiologi dan juga anatomi. Nah, sebenarnya di PPT ini aku bakal bahas anatomi dan fisiologi yang emang berkaitan sama istilahnya skenario-nya. Tapi kalau emang kalian nanti di tutorial pengen bahas lebih daripada ini, jadi aku cuman bahas anatomi sama fisiologi di bagian kolon, tok. Jadi nggak ada gaster, nggak ada mulut, nggak ada usus halus. Jadi bener-bener cuman kolon, anatomi dan juga fisiologinya. Gitu. Nah, kalau kalian emang mau bahas di tutorial, masih masuk kok. Kalau kalian mau bahas tentang gaster, anatomi fisiologinya dan sebagainya, kayak gitu. Em, oke, kita langsung bahas aja ya. Aku bakal bulet-buletin mana yang emang merupakan kata sulit di sini. Satu, kembung pasca operasi. Laki-laki 58 tahun dibawa ke IGD, keluhan perut kembung sejak 3 hari yang lalu. Mual, muntah, dan tidak dapat kentut maupun buang air besar. Oke, ini udah janggal ya, jujur janggal. Nih, jadi udah konstipasi lah istilahnya. 5 hari sebelum datang ke IGD, pasien ada operasi reseksi kolon sigmoid. Apa itu reseksi? Apa bedanya dengan diseksi? Dan juga apa bedanya dengan eksisi? Nah, itu sebenarnya nice to know aja, tapi kalian kalau bisa jawab itu di tutorial jadi poin plus banget ya. Akibat divertikulitis perforasi. Perforasi itu apa? Perforata itu apa? Diverkulitis itu sebenarnya bagian apa dari kolon sih kayak gitu. Gitu ya. Oke, TTV keadaan umum lemah, berarti udah sakit banget ya. Karena dia ada mual muntah juga, pasti pasien ini apa? Dehidrasi. Jadi tata laksana kita nanti apa? Adal ya. Pokoknya IV fluid ya, IV fluid. Itulah. TD-nya 130/80, jadi belum shock lah ya. Kalian udah belajar shock belum? Belum ya, pasti. Oke, jadi kalau teman-teman tahu, kenapa sih kalau kita tuh mual atau muntah gitu ya, plus diare, itu diminta buat minum air dan replace dengan oralit. Itu kenapa? Karena untuk mencegah kalian tuh dehidrasi. Dehidrasi ini dicegah ya dengan pemberian oralit. Kalian tahu oralit? Kalau kalian mau buat sendiri itu bisa, atau kalian mau beli di apotek pun bisa. Oralit itu sebenarnya air ditambah sendok, satu sendok, eh, satu sendok teh garam ditambahin sendok sendok teh gula kayak gitu. Berapa sendok teh gula itu bebas. Nah, itu oralit ya. Jadi istilahnya airnya itu bisa diabsorpsi kembali gitu. Nah, absorpsi air itu tuh fungsinya siapa? Itu nanti kita bakal bahas ya. Oke. Kalau dehidrasinya ini terlalu nggak diapa-apain ya, istilahnya kayak didiemin aja. Dehidrasinya ini akan semakin parah pastinya. Kalau udah parah banget, sampai di titik di mana darah kalian itu semakin dikit gitu. Karena kenapa? 70% darah kalian itu adalah 90% itu adalah plasma dan 70% dari 90% itu adalah air. Jadi air itu banyak banget. Kalau kalian mau muntah, itu kan ngeluarin air ya. Dan kalian kalau diare itu kan ngeluarin air juga. Kalau airnya tetap keluar tanpa ada yang masuk, jadi bakal dehidrasi berat. Kalau dehidrasi berat didiemin, bakal terjadi yang namanya shock apa? Hipovolem. Ini sebenarnya nice to know, tapi bisa dikasih tahu ya. Ini adalah salah satu komplikasi kalau mual muntah ini nggak diberikan terapi. Nah, nanti terapinya ada di bawah. Shock hipovolem, hipo itu kecil, volem itu ya volume. Nah, volume darah kalian tuh mengecil atau mendikit gitu. Sehingga seberapa kuat pun si jantung itu memompa, darah yang masuk ke semua jaringan tuh berkurang gitu. Contohnya ada di darah yang ke otak. Sehingga biasanya waktu shock tuh dia tuh lemes, kadang kejang kayak gitu. Biasanya akralnya dingin.
plus tekanan darahnya itu rendah, tapi nadinya itu tinggi. Karena kenapa nadinya tinggi? Ya jantungnya mompanya cepat banget. Biar kenapa? Biar darahnya itu at least nyampe ke ujung gitu, walaupun dikit. Ya gimana, darahnya kan dikit gitu. Karena airnya sedikit gitu. Gitu ya. Oke, Eh, tanda vital belum ada shock ya di sini. Itu tapi demam nih. Demam, respirasinya naik. Karena mungkin sakit ya. Biasanya kalau pasien itu lagi sakit, lagi nyeri gitu ya, biasanya apa? Respiratory rate-nya itu naik gitu. Biasanya kayak gitu ya. Oke. Pada pemfis didapatkan distensi abdomen. Ada nyeri tekan. Oke, ini apa sih? Bising usus menurun, ini apa sih? Dan gimana cara nilainya sebenarnya? Devan muskular negatif dan pertanyaan pemicu yang bisa dibaca. Aku nggak bakal bacain balik ya. LO-nya, aku bakal fokus ke Anfis, anatomi fisiologi, bagian kolon aja. Karena apa? Itu berhubungan ke skenario-nya, gitu ya. Ini bakal ada hormon-hormon, tapi aku nggak bahas banget karena di kolon tuh nggak ada hormon ya. Yang ada tuh, eh sorry kok hormon. Ini sekresi dari sekresi GIT-nya ya. Misalnya dari hepar, misalnya dari mulut, itu aku nggak bahas karena di kolon tuh dikit banget. Kolon tuh cuma bisa ngeluarin cairan mukus gitu. Ya dimana itu sebenarnya cuma jadi pelumas tok, jadi nggak terlalu signifikan lah untuk kita bahas gitu. Oke, refleks saluran cerna aku bakal bahas refleks defekasi ya. Jadi ini udah ke kontrol sistem saraf otonom dan juga perannya terhadap aktivitas saluran cerna. Karena di sini itu ada hubungannya tentang motilitas atau gimana usus itu bergerak, maka aku bakal bahas tiga saraf. Saraf apa? Otonom, saraf enterik, dan juga saraf ekstrinsik sebenarnya ada lagi. Ya. Saraf otonom itulah saraf ekstrinsik, sistem saraf enterik, dan juga ada satu lagi, yakni sistem otonom otot polos namanya. Nanti ada namanya sel kajal, itu teman-teman pasti tahu, atau belum tahu, nanti kita bahas ya, santai aja. Oke, ada plexus plexus ini sebenarnya enterik ya. Pengertian sistem saraf enterik. Oke, nanti aku bahas juga plexus itu sebenarnya apa sih, kayak gitu ya. Ini juga sama hormon, sekresi hormon. Nah, ini sama juga. Ini sebenarnya lebih ke hepar ya, bagian-bagiannya hepar, tunda empedu gitu. Pengaruh aktivitas usus dan faktor metabolik. Nah, ini adalah pemicu nomor dua. Faktor metabolik itu termasuk ke vaskularisasi juga. Karena karena metabolik itu nggak cuman bahas tentang glukosa dan sebagainya, itu bahas tentang elektrolit, bahas tentang ATP juga, dan bahas tentang O2 juga. Karena tiga ini adalah bahan metabolit, kayak gitu ya. Nanti bakal ada hubungannya, gitu. Menjelaskan pengendalian persyaratan terhadap aliran darah saluran gastrointestinal. Ini sama ya, tentang apa namanya, nomor dua, tapi aku nggak bahas banget yang ini. Oke, Oke, kita bakal bahas istilah-istilah yang aneh gitu. Ada distensi abdomen. Distensi abdomen ini seperti namanya distension ya. Distension itu berarti pelebaran pada abdomen atau bagian perut ya. Jadi perut ini tampak membesar akibat akumulasi apa? Gas, bisa cairan, atau isi usus. Itu. Nah, ini ditemui pada pasien apa? Pasien dengan obstruksi ya. Jadi pasien yang dimana pergerakan atau motilitas ususnya itu terhambat karena ada sumbatan, itu obstruksi ya. Nanti ini ada lagi bahasanya kayak oklusi. Kalau oklusi ini adalah obstruksi yang total. Kalau nanti kalian bahas tentang aterosklerosis, obstruksi, dan oklusi ini pasti sering banget dibahas. Tapi itu nggak kalian bahas dulu ya sekarang ya. Oke, salah satu pemeriksaan dalam menilai distensi abdomen adalah perkusi. Kayak teman-teman masih ingat nggak? Perkusi kemarin tuh kalau di abdomen, kalau misalnya normal, itu istilahnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya normal, itu dibilang perkusi gitu. Ada yang tahu nggak? Atau ada yang masih ingat? Yes, timpani. Timpani itu sebenarnya kalau kalian bisa ini ya, cara kau ingat tuh gini. Ada membran timpani di telinga. Nah, itu bentuknya kayak kulit drum itu loh.
Nah, drum like. Jadi kalau dipukul tuh dung 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 ya kayak gitu ya. Jadi drum like itu timpani itu yang normal, yang dimana itu isinya gas dan flatus. Nah, kalau dia udah mulai redup, nah itu jujur janggal, ya, jujur janggal. Karena istilahnya apa? Berarti ada penumpukan cairan, kalau kayak gitu. Cairannya di mana? Mungkin di rongga peritoneum. Oke, aku kasih tahu dulu ya. Ini perut kalian ya. Ini adalah dada kalian, gitu kan. Ini adalah diafragma kalian ya, ya kan? Oke, kok agak delay ya, tapi wes. Ini diafragma kalian. Ini toraks kalian, berarti ini paru kalian ya. Ini jantung gitu. Kayak ini ya, kayak snowman ya. Tapi oke lah. Ini kaki kalian, ya. Ini adalah tangan kalian. Kebayang nggak? Ini usus kalian ya. Usus kalian tuh kalau usus kecil tuh kayak gini, nanti usus besar tuh kayak gini. Set gitu deh. Kayak gitu ya. Habis itu ini rektum. Rektum dan anus gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya rongga peritoneum. Ya, rongga peritoneum itu adalah rongga peritoneum. Gitu, tulisannya kayak gini. Itu artinya di luar usus atau di luar hepar, tapi tetap di dalam, tapi tetap di dalam perut. Nah, itu adalah rongga peritoneum. Jadi bayangin, perut kalian tuh kan ketutup sama kulit ya, ini kayak gini ya, tutup sama kulit. Di dalam itu ada usus. Kalau kita bilang sesuatu yang ada di dalam usus, ya udah, berarti dia di dalam usus kan. Tapi sesuatu yang ada di luar usus, tapi masih di dalam perut kalian, itu dikatakan sebagai sesuatu yang ada di rongga peritoneum, kayak gitu ya. Gitu. Kalau asites itu biasanya ada di rongga peritoneum, kayak gitu ya. Jadi ada air tuh di rongga peritoneum. Nah, kalau redup itu bisa menandakan di usus kalian, di dalam usus kalian, bukan di rongga peritoneum, ada massa padat. Massa padat tuh artinya apa? Mungkin apa namanya? Bagian feses kalian belum jadi feses sih, tapi eh, sisa makanan kalian yang ternyata mengeras itu mungkin bisa jadi massa padat. Nah, contohnya di si pasien ini, kalau misal dia itu mengalami, eh, ini udah dimulai nggak ya rekodnya? Oh udah ya, oh udah. Oke. Kalau misal ternyata dia itu motilitasnya rendah, eh tainya itu nggak bisa bergerak gitu sampai ke ujung sampai ke anus. Nah jadi kalau dia nggak bisa bergerak tuh, usus ini kan istilahnya fungsinya apa? Menarik air kan, menarik air dari tai, and then tai itu mengeras dan jadi feses. Harusnya kayak gitu kan? Dia nanti didorong dari usus halus ke usus besar, didorong ke rektum sampai ke anus. Harusnya kayak gitu. Nah, tapi kalau di penyakit ini, penyakit setelah dia operasi ini, tai nggak bisa gitu. Dia diem. Karena kenapa? Motilitasnya tuh nggak berfungsi lagi. Si usus ini nggak bisa berkontraksi atau mendorong si tai ini. Sehingga tai ini tetap diem, airnya tetap diserap, sehingga makin keras. Walaupun didorong pun susah gitu jalannya. Nah, jadi dia jadi massa padat gitu ya. Nanti kalau udah diketok-ketok kayak gitu, diperkusikan, dia bisa jadi redup gitu ya. Oke, bising usus menurun. Ini dinilai pakai auskultasi, ya, bukan perkusi. Bising usus itu yang normal, bising usus itu gimana? Apakah terdengar atau tidak normal ya? Ada yang tahu nggak? Oke, terdengar. Oke, good, good. Terdengar ya, tapi nggak selamanya kamu tuh langsung dengar gitu loh. Dia tuh kadang bunyi gitu. Tapi kalian harus tahu intensitasnya. Nah, apabila si intensitasnya ini atau besar suaranya ini menurun, maka dia ada indikasi hipomotilitas. Hipo itu kecil atau menurun, motilitasnya menurun. Ya. Jadi kontraksi si usus ini melemah gitu ya. Ataupun mungkin nggak ada sama sekali. Nah, kayak gitu. Oke, defense muskular. Defense ini kayak papan ya.
Pavans atau papan ya. Nah, dengan cara ini kalian bisa mengingat ya. Pada kondisi normal, dinding abdomen defans muskularnya itu negatif ya. Defan muskular positif apabila saat teman-teman palpasi ya, abdomennya itu terasa keras kayak papan. Nah, biasanya misal nih, misal ya, eh, siapa sih di sini? Noval Ahmad Firdaus itu lagi sakit perutnya. Oke, lagi sakit nih. Waktu aku tekan, dia sakit. Nah, pada saat aku palpasi, aku tekan, si Noval ini mengejan kayak gitu. Jadi perutnya ini kayak papan gitu. Karena itu refleks dia tuh sakit saat ditekan. Nah, kayak gitu ya. Jadi istilahnya kalau bahasa formalnya, Devan muskular positif terjadi apabila saat dipalpasi terasa dinding abdomennya ini kayak papan, terasa keras seperti papan. Karena kenapa? Otot-otot di abdomennya, musculus transversus abdominisnya, musculus obliquus abdominisnya itu terkontraksi. Karena kenapa? Dia refleks sakit gitu ya. Itu defense muskular. Oke, reseksi kolon sigmoid. Kalian harus tahu dulu ya. Sebenarnya kolon itu, usus besar tuh ada yang ascendant, naik ya, ascendant, ascendant, ada yang transversum atau datar ya, datar, dan juga ada yang descendant atau go down atau menurun ya. Itu descendant. Nah, sigmoid itu di sini. Sigmoid itu di sini ya. Dia itu membentuk S gitu. Jadi sigmoid. Kalau kata dokter Ida kayak gitu. Nah, reseksi dia itu dipotong si kolon sigmoidnya ini diangkat gitu. Gitu ya, di bagian distalnya doang. Jadi sebelum rektum banget itu diangkat kolon sigmoidnya itu adalah reseksi. Diverticulitis perforata. Jadi dalam eh, usus itu ada diver diverculi namanya ya. Itu kayak bolong-bolongan gitu. Eh sorry, dia itu kayak apa ya? Gelembung-gelembung ya. Kayak gelembung kayak gini nih. Dia dia kalau normal tuh kayak gini ya. Itu namanya diverculi. Kalau dia itu lagi inflamasi, istilahnya ada yang janggal di situ, ya, atau diverkulitis, ya, diverkulitis, maka dia akan ada inflamasi di situ ya. Ini inflamasi nih, ada kuning-kuningnya kan? Yang kuning-kuning ini adalah pus, ya, pus, yang biasanya diisi juga dengan isi dari usus, gitu ya. Nah, kalau si pus ini terlalu gede, maka kayak gini ya. Kalau dia itu terlalu gede, maka dia itu bisa pecah istilahnya. Kalau dia udah pecah, ya udah itu namanya perforasi gitu. Ya, kalau udah pecah, berarti dia istilahnya perforasi gitu ya. Kalau dia perforasi, jadi di dalam usus kalian tuh banyak bakteri guys, jadi bahaya ya. Kalau dia pecah, isi usus kalian keluar, ya udah. Sisa-sisa di dalam kalian, di rongga peritoneum kalian, misal nih, yang kena itu bagian usus halus, misalnya kayak gitu. Atau yang kena tuh bagian hepator kalian itu bisa infeksi karena mikroba yang seharusnya nggak ada di sana itu di sana karena pecah ya keluar si ususnya semua kayak gitu. Jadi mau nggak mau sito sito operasi kayak gitu, gangguan flatus atau nggak bisa buang angin. Nah, berarti ini ada gangguan motilitas. Kalau si tai itu nggak bisa gerak, gas itu bakal terbendung ya. Karena kenapa? Di tai kalian itu banyak mikroba ya. Mikroba ini makan feses ngasilin gas, gas metan ya, metan, meten, metana. Nah, gas metana ini kalau nggak dikeluarin karena terbendung oleh tai yang keras itu, maka dia akan diam di usus, ya kan? Nah, kalau dia diam di usus, inilah yang biasanya ngasilin nyeri. Nah, ini nih biasanya nyeri-nyeri di diare. Contohnya ya, contoh lainnya. Misal nih, kalian itu nggak alergi susu, itu adalah laktosa intoleran ya. Nah, apabila si laktos ini nggak bisa di istilahnya di di digest
atau dicerna ya, oleh tubuh, maka si laktos ini akan dimakan oleh bakteri ya, yang akan menghasilkan metan gas yang berlebihan gitu. Gitu ya. Nama bakteri Lactobacillus ya. Kalau bakteri kebanyakan, karena laktosnya juga banyak yang nggak bisa didigest, ya udah gas metannya makin banyak. Gas metannya makin banyak, ya dia bikin tekanan di situ. Kalau ada tekanan di usus, ya sakit pasti, sakit perut. Itu ya. Oke, jadi kemungkinan besar diagnosisnya itu adalah post operatif ileus namanya. Oke, aku coba contohin ya. Kalian tahu kan karakter ini siapa? Ini adalah Carl Fredrickson. Kita panggil dia Fredrickson. Fredrickson ini istilahnya, jadi kalau kita coba eh simpelin skenario itu kayak gini ya. Fredrickson ini datang ke IGD dulu karena divertikulitis perforata. Nah, karena perforata, isi ususnya keluar dan nanti bakal infeksi sana sini di rongga peritoneum, bahaya kan? Cito langsung operasi kan. Diangkatlah kolon sigmoidnya atau kolon yang bentuknya itu S kayak gitu. Itu diangkat. Setelah pembedahan, nurse itu datang ke ruangnya si Fredrickson ini di VIP untuk evaluasi. Nah, eh, nurse ini nanya, apakah dalam 24 jam itu udah BAB, udah bisa buang angin, ataupun apakah ada mual atau muntah, kayak gitulah. Habis itu di TTV dan di pemfis, sehingga ada nih kejanggalan yang mengarah ke ileus post operasi, ya, kayak gitu ya. Oke, pemicu nomor pertama tentang saraf-saraf dan apa hubungannya sebenarnya. Pemicu nomor dua tentang arteri, tentang vaskularisasi, gitu. Dan apa hubungannya sama ileus ini, kayak gitu. Oke, pemicu nomor satu. Kita bakal bahas. Kalau saraf ya, saraf nih ya. Saraf itu dibagi dua. Ya, kalian pasti tahu lah. Delay banget ya. Oke, saraf itu dibagi dua. Ada yang pusat, ada yang tepi gitu kan ya. Kalau kalian kan sistem saraf tepi, SST. Sistem saraf pusat gitu kan. CNS sama PNS ini sama aja. Ini tapi bahasa orang gaul Inggris aja gitu ya. Kalau sistem saraf pusat itu dibagi dua. Ada otak sama medula spinalis. Udah itu aja. Nah, kalau sistem saraf tepi itu banyak. Ada neuron motorik sama sensorik. Kalau sensorik ini ya bakal ke otak. Kalau ini ya nerusin dari otak, ya kan? Ini ke otak, karena sensorik berarti kan menerima ya. Kalau ini meneruskan, gitu ya. Motor neuron dibagi dua. Ada yang somatik, ini buat otot ya, otot skelet. Ya. Kalau autonomic nervous system, ini buat banyak hal. Dari mulut kalian, dari pengeluaran ludah, sampai kalian itu kencing dan juga seks, ya. Itu otonomi semua, autonomic nervous system. Autonomic nervous system dibagi jadi dua. Simpatetik yang biasanya ngegas, 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 gas gitu ya. Kalau parasimpatetik itu yang slow, santai. Ya. Nah, yang perlu kalian tahu, jika kita ngomong tentang motilitas usus dan juga banyak hal-hal tentang digestif, yang perlu kita tahu, digestif itu bakal digas kalau parasimpatetiknya aktif gitu ya. Nih, tuh, ini semua adalah aktivitas digestif. Ya. Apabila parasimpatetik aktif, maka digestifnya aktif. Nah, aku mau nanya, kalau simpatetik atau simpatis yang lebih aktif, apakah digestifnya naik atau digestifnya turun? A atau B? Oke, Aceng bilang turun. Turun, 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 turun. Oke, konsepnya adalah, ya, kalau kalian tahu seesaw, ya, apa sih namanya? Jungkat-jungkit ya. Jadi dalam tubuh kita, jungkat-jungkit ini itu nggak bisa seimbang kayak gini. Ya, either dia itu kayak gini, atau either dia tuh kayak gini. Aduh, jelek. Nih, ini adalah simpatetik, ini adalah parasimpatetik. Ini simpatetik, ini adalah parasimpatetik. Dalam tubuh kita, simpatetik dan parasimpatetik itu nggak bisa seimbang. Either simpatetik yang lebih dominan atau lebih berat, gitu ya,
lebih lebih aktif gitu. Atau parasimpatetik yang lebih aktif. Jadi pilih salah satu. Gak bisa seimbang mereka. Kayak gitu ya. Jadi, kalau kalian habis makan, kalian udah ngerasa lemes, udah ngerasa santai, loyo, itu simpatetik atau parasimpatetik? Kondisi A atau kondisi B yang lebih aktif? Ada yang tahu nggak? Oke, parasimpatetik. Itu ya. Parasimpatetik yang lebih aktif. Jadi kondisi B. Gitu ya. Kalau kalian habis makan. Kalau misalnya kalian lagi dikejar sama singa. Kejar sama singa, dan kalian tuh takut. Tubuh kalian dalam keadaan stres. Nah, itu kondisi A atau B? Oke, Nova Ahmad Firdaus A ya. Benar, simpatetik. Simpatetiknya yang lebih kuat. Nih, lebih kuat. Jadi dia menekan ke bawah gitu ya. Jadi jungkat-jungkitnya ke sini. Nah, kayak gitulah. Kalian pasti paham. Oke, setelah saraf otonom, ya, kita bakal bahas saraf enterik dulu. Saraf enterik ini ada dua. Ada plexus, plexus, ada plexus A dan plexus M, ya. Plexus ini sebenarnya apa? Plexus itu artinya anyaman saraf ya. Oke, plexus itu artinya anyaman saraf. Nah, kayak gini nih, ya. Sarafnya tuh kayak gini. Aduh, nggak kelihatan. Nih, sarafnya kayak gini ya. Tuh, yang kuning-kuning ini ada saraf ya. Oke, jadi ada dua. Ada yang Auerbach atau Mienteri, dan ada yang submukosa atau Meissner. Ini pasti ditanya waktu histo. Sayang banget kalau kalian tuh keluar karena nggak tahu Auerbach plexus itu di mana dan Meissner plexus itu di mana. Plus fungsinya itu pasti ditanya di histo. Yakin aku. 1000%. Pasti dijelasin juga. Ya, plexus Auerbach itu ada di antara otot muskular sirkular, di antara otot yang sirkular dan longitudinal. Oke. Jadi otot di usus ini, bayangin usus ya. Aduh jelek. Ini usus. Ini usus kalian. Ada otot yang kayak gini dan juga ada otot yang kayak gini. Yang biru ini adalah longitudinal ya. Kalau yang sirkular itu yang merah ya. Kalau si sirkular ini istilahnya kontraksi ya, maka dia bentuknya bakal kayak gini. Tunggu. Aku bakal cari ini. Coba aku close dulu. Ini biar nggak banyak ya loadnya. Em, Nih ya. Nah, kayak gini nih. Kalau kalau si yang sirkular itu kontraksi ya, jadi usus kalian tuh bakal kebentuk kayak cincin kayak gini. Bayangin ya, kalau otot yang bulat kayak gini, melingkari usus kalian, itu kontraksi. Kalau kontraksi itu makin pendek atau makin panjang ototnya? Sama kayak otot bicep ya, itu makin pendek atau makin panjang? Kalau kontraksi nih, pendek atau panjang? Makin Pendek, pendek. Kak. Oke, pendek, yes. Kalau dia makin pendek, ini misalnya ini otot ya, makin pendek, paham kan? Paham kan? Nah, bentuknya kayak gini nih, kayak cincin. Ini kalau dia kontraksi, gitu ya. Itu kalau kontraksinya sirkular. Kalau yang longitudinal, dia bakal propulsion. Kayak gini nih. Jadi usus kalian kayak gini, ya. Kalau kalian kalau kalian tuh yang dikontraksiin tuh yang sirkular, maka dia kayak gini ya. Set. Karena ada otot di sini nih. Ada otot kayak cincin di sini. Kayak gini ya. Kalau misal yang longitudinal, ya kayak gini dia. Jadi propulsion si tai yang di sini itu bakal kedorong kayak gitu ya. Itu kalau longitudinal yang kontraksi. Oke, tadi sampai mana ya? Lokasi plexus ya. Plexus Auerbach, karena namanya itu mienterik ya. Mienterik, deket-deket sama mio. Berarti di antara otot. Ototnya apa aja? Otot sirkular sama longitudinal. Udah. Kalau Meissner plexus, nama lainnya atau loh, itu adalah plexus
submukosa. Seperti namanya, berarti dia ada di submukosa. Udah, kayak gitu. Itu ya. Oke, fungsinya. Ya. Kalau mienterik, karena dia berada di antara otot, ya fungsinya apa? Ya bikin peristaltik. Udah. Kalau submukosa, lebih dekat dengan mukosa, maka fungsinya adalah sekresi gastrointestinal dan vasodilatasi. Kalau memang, aduh, mau kontraksi nih, aku butuh banyak O2, ya kan? Karena kenapa? Otot kita butuh O2 buat ngasilin energi dalam bentuk, ada tau nggak? Energinya itu dalam bentuk apa? Blok 2 nih, energinya dalam bentuk apa ya? Apakah kreatin kinase? Apakah mioglobin? Atau ATP? ATP, Kak. Yes, ATP ya. Oke, kalau dia mau kontraksi, berarti dia vasodilatasi. O2 naik, ATP-nya makin banyak. Maka kontraksilah dia, gitu kan ya. Itu ya fungsinya kalau submukosa. Itu, oke. Nih, ini adalah rangkumannya ya. Jadi, ini adalah saraf yang namanya ekstrinsik. Yang ini, yang plexus-plexus, itu adalah saraf intrinsik. Karena kenapa? Dia ya udah dia emang ada di dalam usus. Kalau ekstrinsik itu dari mana? Nih, lihat ya. Tahu nggak itu di mana? Jarasnya dari medula spinalis. Ya, kelihatan kan? Delay banget sumpah. Kalau di sini aku udah, yes, nih medula spinalis ya, nih. Dan ini yang bulat-bulat nih, jangan jangan kira desain doang ya. Yang bulat-bulatnya adalah ganglion, guys. Ya, ini badan badan sel neuron. Ya, ini ganglion. Ganglion apa? Ganglion simpatetis. Anjay, gitu ya. Itu adalah ganglion simpatetis. Ini juga sama. Ini ganglion ya. Kayak kayak gini nih ganglion. Ya, itu ya. Oke, karena dia dari luar, ya udah simpatis dan parasimpatetis ini dibilang nerve yang ekstrinsik. Kalau yang intrinsik ya emang udah ada di situ. Ada dua, plexus-plexus gitu. Oke, oke. Ini juga udah aku jelasin. Aman. Yes. Oke. Aku bakal jelasin yang ini dulu. Karena kita tadi udah bahas otonom, simpatik dan parasimpatetik itu sebagai nerve yang ekstrinsik, maka kita harus tahu fungsinya itu apa, gitu ya. Oke, kita coba baca. Yes, nih, originate outside the digestive tract. Jadi santai aja. Ini kalian nggak belajar dari ChatGPT atau belajar dari apa ya? Belajar dari jurnal-jurnal yang meluas. Enggak, ini dari PPT Dr. Citra. Jadi santai aja. Kita nggak bakal meluas ya. Oke? Originate outside the digestive tract. Jadi istilahnya asal dari otonom ini ya dari mana? Ganglion yang di luar usus gitu kan ya. Jadi dia dibilang ekstrinsik kayak gitu. Nah, sympathetic system itu fight or flight. Jadi istilahnya mungkin teman-teman masih ada yang bingung tentang fight or flight ini apa. Jadi ini sebenarnya asal muasal itu adalah dari ini ya. Kalau kita bikin suatu analogi, kalian tuh lagi dikejar singa, ya. Kalau lagi dikejar singa, tadi kata Noval itu yang bakal lebih aktif itu adalah yang simpatetik, gitu kan? Pada saat simpatetik aktif, otak kalian akan otomatis dalam situasi fight or flight. Fight itu adalah lawan singanya, flight itu adalah kabur dari singanya. Kayak gitu. Ya. Keduanya itu butuh metabolic demand yang tinggi. Butuh O2 yang lebih banyak, butuh ATP yang lebih banyak, dan kalian waktu lari ataupun lagi ngelawan singa, yang butuhnya itu apa? Ya otot ya, otot skeletal. Kalian nggak perlu apa digestif nggak perlu kan karena kalian nggak lagi makan. Jadi istilah digestif nih dibuang dulu ya, nggak dihiroin dulu. Bagian hmm, apa namanya vesika urinaria kalian itu di stimulasi
kayak gitu. Pokoknya mempersiapkan kalian untuk fight or flight, menyerang ataupun lari dari singanya, kayak gitu. Kalau buat parasimpatetik, itu rest and digest. Habis makan analoginya. Loyo, santai, ngantuk, dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, ini aku bilang. Aku taruh di mana ya? Ini ya, aku taruh sini gak apa-apa ya. Khusus, kalau kita berbicara tentang nerve, itu ada tiga ya. Ada yang punyanya otonom, otonom emang punya si usus, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Ya, ekstrinsik ini yang otonom, saraf otonom ya. Ini yang saraf otonom. Ya, kalau autonom control ini beda lagi. Ini nggak sama ya. Yang ini nggak sama. Ya, ini nggak sama. Kalau autonomic control, ya, nih, gue ya, biar slide-nya berubah dulu. Oke, itu kontrol oleh interstitial cell of Kagel namanya. Ini ya. Jadi istilahnya eh, otot polos di GIT itu dari esofagus sampai anus itu ada sel kajal ya. Sel kajal ini ngasilin slow wave potential ya. Jadi istilahnya otot polos di usus kalian, kita coba contohin kolon lah ya. Di kolon kalian ini itu setiap menitnya, setiap detiknya itu bakal ada depolarisasi dan repolarisasi. Kayak gitu terus, ya. Kayak gitu terus. Itu yang ngasilin siapa? Interstitial cell of Kajal. Dan ini spontan, ya. Tanpa ada perintah apapun. Ya udah, dia depolarisasi, repolarisasi lagi. Kayak gitu terus. Itu siklik ya. Ada siklusnya. Dan itu tanpa ada eh, pengaruh atau stimulus dari luar. Namanya adalah Basic Electrical Rhythm atau BER. Ya, itu. Itu adalah Autonomous Smooth Muscle Function oleh sel kajal. Oke. Pemicu nomor dua. Oh ya, aku mau jelasin dulu. Ya, di saat teman-teman habis operasi, di operasi itu ngapain aja sih? Satu, ada apa? Anestesi ya. Dua, ada trauma. Udah, sebenarnya ada lagi, tapi aku bakal jelasin yang inti-inti dan most common reasonnya aja. Ini dua ini ya. Pada saat anestesi, ya, nerve kalian istilahnya di shutdown. Ya. Saat trauma, trauma ini maksudnya apa? Kolon sigmoid kalian tuh kan diangkat, ya kan? Gak mungkin dong saraf kalian itu yang nyambung satu sama lain itu nggak rusak, ya kan? Rusak apanya? Nerve. Nerve ini apa sih? Ya, intrinsik sama ekstrinsik tadi. Itu ya. Jadi sistem saraf otonom kalian rusak, plus em, plexus-plexus kalian bisa rusak, gitu ya. Dan selain nerve yang rusak atau saraf yang rusak, ada juga pembuluh darah itu rusak juga, gitu ya. Tapi kan teknik operasi itu kan kompleks ya. Tapi kalian nggak perlu tahu sampai situ lah. Pokoknya yang perlu kalian tahu itu ini, ada kerusakan saraf sama kerusakan pembuluh darah setelah operasi, gitu ya. Nah, kalau dia rusak, kalau dia rusak nih, maka terganggu dong fungsinya. Ingat, fungsi plexus aurubah tadi apa? Motilitas atau pergerakan usus. Kalau dia terganggu, ususnya nggak bisa gerak. Oleh karena itu, bising ususnya apa? Rendah, ya kan? Bising ususnya itu nggak terdengar sekeras biasanya. Karena kenapa? Ya udah, ususnya itu nggak bisa gerak gitu loh. Jadi ya, kan kalau sesuatu nggak gerak, ya dia nggak nimbulin bunyi gitu kan ya. Yang kedua, GIT secretionnya, hormon yang dihasilin dari si usus ini, bukan hormon sih, lebih ke sekret ya. Sekret mukus sebagai pelumasnya itu turun juga. Sehingga fungsi sekresinya itu terganggu gitu ya. Yang ketiga itu adalah otonomnya. Otonom
Yang lebih penting untuk digestif, udah aku bilang tadi, yang mana? Parasimpatetik kan. Nah, setelah operasi, parasimpatetik ini rusak istilahnya. Maka fungsi-fungsi tadi, apa aja tadi? Fungsi simpatetik, parasimpatetik, nih, aktivitas organ digestif dari hati, usus, termasuk kolon, itu menurun. Kalau parasimpatetiknya rusak. Itu kan ya? Jadi, motilitasnya turun. Nah, kayak itulah ya. Itulah yang disebut dengan ileus. Tuh. Oke, pemicu nomor dua. Udah aku bilang tadi, operasi itu ngerusak apa juga? Pembuluh darah. Ya. Oke, pembuluh darah itu, ya, bawa apa aja? Kalau pembuluh darah, ini kan darah ya. Darah itu kan ada air. Oke, air. Bawa apa? Elektrolit. Bawa apa lagi? O2. Bawa apa lagi? Glukosa. Ini paling penting nih. Dua ini yang paling penting. Empat-empat ini paling penting ya. Ini penting banget nih. Yang perlu kita bahas. Kalau elektrolit itu rendah, ya, nggak ada natrium, nggak ada kalium, nggak ada kalsium, ya gimana mau kontraksi? Itu kan ya. Karena kontraksi ini butuh ini masuk dan ini keluar gitu kan ya. Ini masuk dan keluar. Yang biasanya masuk kan natrium sama kalsium ya. Yang keluar biasanya kalium. Kalau tiga ini nggak ada, siapa sih yang mau masuk sama keluar? Dan siapa yang bikin otot ini kontraksi? Gitu kan. Kalau O2 nggak ada, maka ATP ya nggak ada. Kalau glukosa nggak ada, ATP juga nggak ada. Itu kan ya. O2 ini bikin eh O2 ini di fosforilasi oksidatif plus di siklus Krebs ya. Itu O2 dan H2O juga ada. H2O juga ada di siklusnya ya. H2O itu buat ngepecah glukosa. Jadi glukosa itu kan ada 6 karbon. Nanti dipecah jadi tiga tiga gitu kan. Namanya aku lupa, tapi satu glukosa bakal dipecah jadi satu produk, aku lupa namanya, itu 3 karbon. Untuk mecah itu butuh yang namanya hidrolisis. Namanya aja hidrolisis, ya, butuh yang namanya air, gitu kan ya, gitu. Kalau itu nggak ada, ya metabolisme juga terganggu, gitu kan. Tapi yang paling dominan efeknya tuh tiga ini ya. Aku jelasin air tuh kayak ya nice to know aja. Tapi dominan terjadi itu yang ini, yang dominan terganggu tuh tiga ini ya, kayak gitu. Oke, ini surgical term ya. Dissection itu apa, excision itu apa, resection itu apa. Kalau di skenario ini, seluruh kolon sigmoid itu diangkat. Kalau excision itu sebagiannya ya. Kalau dissection itu cuman lapisan jaringannya aja gitu. Itu ya. Oke, aku udah bilang tadi kalau operasi yang rusak itu pembuluh darah. Tapi pembuluh darah apa? Ya, pembuluh darah apa? Tadi yang kita angkat kolon sigmoid. Jadi yang rusak apa? Arteri kolika dextra kah? Atau rectalis superior kah? Yang rusak adalah arteri sigmoidea. Ini ya. Karena yang kita ambil adalah yang ini. Itu dia rusak dan eh istilahnya pembuluh darah itu kan ini ya. Oke, aku coba jelasin dulu. Pembuluh darah yang memvaskularisasi kolon itu ada dua, ya. Arteri besarnya itu namanya arteri mesenterica superior dan arteri mesenterica inferior. Oke, mesenterica superior itu inervasia dari yang pink ini. Ini mesenterica superior semua. Yang ungu ini adalah yang inve, gitu ya. Di atas, di usus halus itu semuanya mesenterica superior. Kalau di usus besar itu dibagi dua, ada yang supe, ada yang infe. Tuh. Kalau mesenterica superior dari sekum, ya, dari sekum sampai ileum terminal, sekum ileum terminal ini ya, ini ileum nih, ini ileum, ileum terminal. Jadi itu belum masuk ke ini ya, belum masuk ke kolon. Jadi masih transisi dari ileum atau usus halus. Usus halus itu ada tiga ya. Sorry, usus halus itu ada tiga, duodenum, jejunum, sama ileum. Nah, transisi dari ileum ke
kolon itu namanya ileum terminal gitu. Itu di sekum sampai 2/3. Jadi ini kita anggap dibagi jadi tiga. Satu, dua, tiga. Nah, sebenarnya nggak tiga bagian banget sih, nggak pas banget ya. Tapi pokoknya 2/3 ini, bagian ini, itu semuanya kena mesenterika superior. Ya. Sedangkan bagian sisanya, sampai bawah ini, itu kena yang inferior. Gitu ya. Oke, udah aku bilang tadi, kolon dibagi jadi tiga. Ada yang naik, ascendant, ada yang datar, transversum, ada yang turun, descendant. Nanti kalau udah turun, ketemu dulu sama rektum, baru ketemu sama anus. Ya, oke, ini tinggal dibaca. Pokoknya, dari sini ke sini, itu semuanya punya arteri. Sabang dari arteri mesenterica superior atau AMS. Yang ini arteri mesenterica inferior atau AMI. Ya, itu. Oke, sejauh ini, ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau nanya dulu? Oke. Sebenarnya motilitas sama peristaltik, oke ini good nih. Itu sebenarnya sama ya. Peristaltik, eh coba ya aku cek ya. Aku cek di PPT Dokter ini, Dokter Citra, biar aku nggak salah juga. Tapi seingatku, peristaltik itu adalah gerakannya si usus, ya. Gerakannya si usus. Dan peristaltik itu ada juga sebenarnya di esofagus. Tunggu ya, ini aku cari ini. Hmm, aku cari di sini dulu. Nah, ya. Jadi ini PPT yang aku ambil sebagai ya referensi biar nggak terlalu luas lah. Ya, jadi kalau kalian tahu ini adalah lapisannya ya, yang kayak bulat bulat dan bercorong ini adalah generalized structure of GIT. Jadi sebenarnya di usus dan di esophagus itu beda strukturnya. Tapi lapisannya itu istilahnya sama. Ada mukosa, ada submukosa, ada muscularis, dan juga ada serosanya gitu. Intinya kayak gitu. Tapi nanti tebalnya beda. Ada yang punya adventitia, ada yang punya peritoneum, ada yang punya mesenteri, beda-beda ya. Mesenterium, beda-beda. Tergantung apakah dia itu intraperitoneal atau retroperitoneal. Nanti dibahas. Karena ini kan belum masuk PPT-nya, Dokter Ida ya. Tuh, oke. Okay. Hmm, ya aku cari ini. Aku agak-agak lupa soalnya di sini. Oke, sebenarnya itu beda-beda ya. Kalau di esophagus itu ada kok peristaltik ya. Nih, ini dari Guyton nih. Kalau dari tulisan-tulisannya ini harusnya Guyton ya. Peristaltic contraction. Jadi peristaltic contraction tuh yang bekerja itu adalah yang sirkular ya biasanya ya. Nih, itu ya. Itu peristaltic contraction. Tuh. Hmm, masih. Nah, ini peristaltic contraction ya. Nih, itu ada di esophagus. Aku sebut motilitas usus itu sebagai generalized term aja. Jadi istilah umum gitu. Sebenarnya kontraksi usus itu ada dua jenisnya. Makanya biar aku nggak nyebut dua jenis itu, aku bilang motilitas usus aja. Gitu. Itu ya. Peristaltik itu ada di usus juga, tapi jenisnya juga beda. Peristaltik juga ada di gaster, tapi beda juga.
Kalau peristaltik di gaster itu ada mixingnya. Nih, ada gastric mixing namanya. Jadi istilahnya dikocok gitu loh. Dikocok. Jadi kontennya itu dibalikin lagi sehingga istilahnya HCl itu bisa membunuh bakteri yang ada dulu dan bikin pH-nya itu makin asam kayak gitu. Gitu ya. Kalau di usus juga ada, itu tadi gaster ya, di lambung atau stomach. Kalau di usus juga ada, di usus juga ada, tapi beda nih. Nih, aduh. Kalau usus halus yang nggak aku bahas, itu ada segmentation, itu satu, sama ini, MMC. MMC ini adalah eh, beberapa kali gitu frekuensinya nih. Mana dia? Nah, setiap 1,5 tahun. 1,5 tahun, 1,5 jam. 1,5 tahun. Sorry, 1,5 jam. 1,5 jam waktu dia tuh puasa. Nah, kalau misal kalian tuh ngerasa perut kalian tuh ada getar itu, gitu. Nah, itu MMC biasanya. Gitu ya. Biasanya kalian kalau lagi puasa, lagi lapar, terus bunyi perut kalian, pengen makan tuh, itu MMC biasanya. Kalau segmentation, itu bikin si kimus. Kimus ini adalah hasil dari gaster, ya. Kalau hasil dari mulut, ada yang tahu nggak namanya? Awalannya B. Ada yang tahu nggak namanya? Kalau dari mulut. Habis kalian ngunyah, itu menghasilkan awalannya B. Yes, bolus. Bolus. Habis itu masuk ke gaster, di mixing, dan juga ada peristaltik, hasilin kimus, gitu ya. Itu, ini buat usus halus. Oke. Okay. Kalau usus besar, tenang aja aku udah ada. Aku bakal share aja. Oh, udah ada. Sip. Nih ya. Aduh, kok patofisiologi ileus. Oke, okay. Aku bakal jelasin ini dulu deh. Digestif, ya, kalau kata dokter Citra, kata Gaten sih, tapi dirangkum oleh dokter Citra, itu ada 4 ya fungsinya. Ya, ada motilitas, ya istilahnya kita ngambil sari-sari makanannya, kalau bahasa SMA gitu ya, ngambil sari-sari makanannya dan sisanya itu kita buang, itu motilitas ya. Nah, motilitas itu ada dua, ada propulsif yang emang ngedorong, ada yang mixing. Mixing ini ada banyak ya, ada di gaster, ada di usus halus yang namanya segmentation, gitu ya. Ada yang mixing, mixing di gaster, ada yang apa tadi aku bilang segmentation, gitu ya. Itu termasuk mixing movement. Jadi mencampurkan itu mixingnya. Kalau propulsif itu kayak pure buat ngedorong doang gitu, gitu ya. Nah, eh kalau di usus besar ya, usus besar tuh ini mana dia? Nih, itu ada dua juga. Ada mixing movementnya, ada mixing movementnya, ada mass movementnya. Mass movement ini ya yang disebut sebagai jenis propulsif atau yang dorong tok gitu. Kalau mixing movement ya campur gitu ya. Tainya tuh dibikin maju mundur gitu. Kalau di gaster bolusnya itu dibikin maju mundur. Kalau di usus halus kimusnya tuh dibikin maju mundur. Itu mixing ya. Tunggu. Kok buram jadi? Tunggu bentar ya. Kok jadi buram sih? Ya sama aja. Oke, aku jelasin dikit-dikit deh. Oke, ini udah bagus lagi. Oke, yang kedua itu adalah sekresi ya. Sekresi ini sebelum kita bahas ini ya, aku bakal bahas ini dulu. Digestive system itu dibagi dua. Ada traktusnya atau pipanya lah. Oh ya, salurannya lah. Dibagi dua ya. Satu itu ada traktusnya, yang kedua itu adalah aksesorinya. Nah, organ aksesorinya inilah yang biasanya ngasilin sekret-sekret. Misalnya kayak apa, pankreas atau enggak eh, sistem empedu, eh, bagian ludah ya. Bagian ludah itu kan ada kelenjar apa ya? Aku lupa. Ya, bagian ludah itu ada dua kelenjar. Ada dua kelenjar. Dan itu biasanya ditanya di anak. Nanti dicari ya. Di PPT Dr. Citra pun ada. Tadi aku baca tapi aku lupa.
Oke, ada dua. Ada traktusnya, pipanya, ya dari mulut lah, dari mulut ke esofagus, ya, nggak kelihatan, pakai ini. Dari mulut ke esofagus, lalu masuk ke gaster, ya, lalu ke usus halus dulu, ya Allah. Lalu ke gaster, ke usus halus dulu di sini, habis itu baru ke ini, set. Yang mana namanya? Kolon. Habis itu baru ke rektum, ke anus. Itu ya. Itu adalah traktusnya. Oke. Kalau secretion, ini biasanya apa? Biasanya, yang paling dominan secretion itu ada di organ aksesorinya. Gitu ya. Nah, sekresi ini sebenarnya ada banyak ya. Ada bagian hormonnya, ada bagian enzimnya, ada bagian pH-nya, ada asam ya, HCl misalnya, ada elektrolit, ada air, ada mukusnya kalau di kolon. Gitu ya. Banyak. Digestion ini adalah gimana si makromolekul ini, ya, karbohidrat atau sakarida, peptida, lipid, dan juga asam nukleat ini, kita makan asam nukleat juga loh. Ya, ini dipecah-pecah jadi bagian-bagian lebih kecil. Nah, aku pengen tanya lagi. Ada yang masih ingat metabolisme kan dibagi dua. Kalau mecah-mecah jadi kecil ini termasuk katabolisme atau anabolisme? Ada yang masih ingat nggak? Katabolisme atau anabolisme? Yes, katabolisme. Yes. Dan dia itu butuh energi ya, gitu. Oke, ini nanti dibaca aja. Absorption. Absorption itu ada dua ya. Ada absorpsi hasil katabolismenya, misalnya apa ya? Monosakarida. Ingat ya, kita makan nasi, nasi itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu dipecah-pecah pecah dulu jadi disakarida di mulut. Dipecah jadi apa sih namanya? Disakarida tuh glukosa plus glukosa maltosa. Ya. Nanti maltosa itu di usus halus itu dipecah lagi jadi glukosa plus glukosa. Nah, glukosa inilah yang disebut sebagai monosakarida. Baru bisa diserap. Itu ya, itu kalau nasi. Lemak beda lagi, protein beda lagi, asam nukleat beda lagi. Ya. Glukosa ini nanti diambil di mana? Usus halus, ya. Atau ada usus halus ya. Usus halus. Plus kalau usus halus ini benar-benar sari-sari makanannya guys diambil. Ya. Tidak kecil, asam amino itu diambilnya di ini. Trigliserida itu diambilnya di usus halus. Ada juga di usus besar. Kalau di usus besar ini ngambilnya apa aja? Air plus elektrolit aja. Gitu ya. Udah, itu aja. Ya. Oke, kita balik ke sini dulu ya. Tadi kan kita bilang penyakitnya itu ya ileus ya. Diagnosisnya itu adalah ileus. Ileusnya adalah penurunan atau ketiadaannya motilitas. Ya. Peristaltiknya itu rendah gitu. Nah, contohnya itu adalah karena habis operasi. Ya. Habis operasi. Karena kenapa? Sarafnya dan juga vaskularnya atau pembuluh darahnya itu rusak. Ya, kayak gitu. Ini ya, ini yang aku ambil di Stat Pearls. Kalau kalian mau baca-baca, aku udah cantumin nih, ya. Ini Stat Pearls. Family friendly, maksudnya simple banget dan udah kayak lead view gitu. Jadi tinggal dibaca dikit, udah kerangkum gitu ya, dari clinical manifestationnya atau gejalanya, definisinya dan sebagainya, kayak gitu. Oke, ileus ini terjadi karena apa? Ya operasi. Operasinya ya karena ada apa sih di operasi itu? Satu, trauma ya. Ini prosedur bedahnya sama anestesi yang apa sih? Anestesi sistemik ya. Jadi bukan lokal. Oke, pokoknya anestesia gitu. Oke, manifestasi dari ileus ini ada bloating juga ya. Bloating, ada nyeri karena penumpukan apa tadi? Gas ya. Ataupun festusnya itu mengeras ya. Jadi obstruksi gitu. Ada nausea dan vomiting ya. Mual muntah.
plus inability to pass flatus atau nggak bisa buang angin atau kentut ya. Intolerance to an oral diet, nggak bisa makan. Oke. Itu ya. Ingat nih, nggak bisa makan. Ingat-ingat. Karena nanti bakal kita bahas. Kenapa sih nggak bisa makan ini penting gitu. Oke. Oke. Ileus itu sebenarnya nggak ada blockage, ya, nggak ada obstruksi, tapi dia yang ngasilin obstruksi karena mobilitasnya itu turun gitu. Karena apa? Nervusnya yang rusak, ya, ya. Beda sama obstruksi yang mekanis. Obstruksi mekanisnya ya istilah kayak diagnosis bandingnya ya, differential diagnosisnya. Jadi kalau bukan ileus ya mechanical obstruction gitu, gitu ya. Kalau ileus ini eh, nih no flatus ya, nggak bisa apa? Nggak bisa buang air. Kalau misal festusnya tuh udah keras banget gitu ya, dan motilitasnya tuh emang bener-bener nggak ada. Jadi complete obstruction. Jadi sumbatannya itu udah bener-bener tersumbat gitu. Jadi gasnya itu ya kan, ini istilahnya sumbatannya ya, dari festusnya yang emang mengeras. Ini adalah gasnya yang banyak. Dia nggak bisa lewat gitu. Jadi tekanannya tinggi sehingga kalau emang gas nggak bisa lewat, ya nggak bisa keluar dari anus dong. Berarti susah buat kentutnya kayak gitu. Oke, nih frequency of bowel movement. Bising khususnya rendah. Kalau kita lihat dari auskultasi ya, berarti udah ada obstruksi. Gitu ya. Kalau ditanya, Dek, ini udah ada obstruksi atau belum? Udah dong. Karena kenapa? Bising ususnya rendah dan tidak bisa kentut kayak gitu ya. Oke, nih apabila ada gas yang terperangkap, maka perkusinya timpani. Tanya dulu, kalau di skenario itu tadi timpani atau redup, gitu kan ya. Gitu. Oke, selain itu, nih yang penting, mual muntah. Ingat ya, yang penting itu nih, kalau kita nanti ngebahas tentang tata laksananya, nih kita penting lihat mual muntah dan juga nggak bisa makan. Ya. Kenapa begitu? Nanti kita kasih tahu. Oke, kalau obstruksinya itu proksimal, ya, jadi lebih lebih dekat ke mulut. Misalnya, anus tuh di sini ya. Anus tuh di sini, ini adalah mulut. Ya nggak? Ini mulut, ini anus misalnya kayak gitu. Dan di sini tuh adalah usus. Kalau obstruksinya tuh di sini, ya, lebih dekat ke mulut, dia itu bakal ngasilin luminal pressure namanya. Ini kayak nice to know aja. Nah, luminal pressure ini itu bakal ngasilin refleks vagus ke otak yang nanti diterjemahin oleh otak itu sebagai sinyal buat muntah. Ya, kayak gitu. Itulah rasa mual itu ada. Kayak gitu. Itu ya. Oke. Apabila kalian ada makanan di sini ya, lalu ada peristaltik ke sini ya, tetap ada peristaltik dan mendorong obstruksinya ini feses yang udah mengeras di sini. Sini nih, feses yang udah mengeras, maka bakal ada rasa sakit juga. Rasa sakit juga. Nih, rasa sakitnya tuh beda sama sakit diare ya. Dia tuh lebih severe atau lebih parah gitu sakitnya. Gitu ya. Jadi ada nyeri, ada mual muntah, ada bising usus yang rendah, dan juga tidak ada, tidak bisa BAB. Karena kenapa? Ya, karena ada obstruksi di sini. Ada sumbatan, dan juga nggak bisa kentut. Nah, kenapa? Ada sumbatan juga, gitu ya. Oke. Kolon itu dalam fisiologi, itu fungsinya apa sih? Udah aku bilang kan, dia tuh cuman menyerap air dan juga elektrolit. Nih, bisa dilihat ya. Yang diabsorpsi oleh usus kecil atau usus halus ya, itu adalah 9.000. Sisanya itu diabsorb oleh kolon. Nih, 350 mili ya. Oke, kalau aku tanya, apabila kemampuan absorpsi ini itu ternyata merendah atau terganggu,
Kalian ada kepikiran penyakit apa nggak? Biasanya, kalau absorpsinya ini rendah, ya, absorpsi cairannya rendah, biasanya fesesnya cair. Dan keinget nggak, ini penyakit apa? Yes, diare ya. Biasanya laktos intoleran, di, apalagi difteri dan sebagainya. Itu diare biasanya. Gitu ya. Ankylostomi, infeksi ankylostomia, itu kayak gitu diare. Oke. Next, kalau kata dokter Citra, organ kolon itu adalah drying. Jadi pengeringan. Karena apa? Elektrolit dan juga airnya itu diambil. Kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, dari sekum, ini sekum ya, ini sekum ya. Kayak apa ya, jembatan antara usus halus dan usus besar. Kalau dari sekum, ini masih cair ya. Nanti semakin ke ascendant, semi cair, nanti jadi mus, semi solid, makin padat nih, makin padat. Kenapa? Airnya makin dikit. Nanti solid, udah jadi feses nih. Sebenarnya feses itu apabila udah nyentuh ke rektum, ya, itu baru cocok dibilang feses. Dan konsistensinya atau keras atau enggaknya itu adalah udah solid ya, udah keras banget, itu feses. Feses yang normal kan kayak gitu ya. Kalau di diare konsistensinya apa, cair, yang dimana itu nggak normal ya gitu. Oke, kolon udah aku bilang tadi ada mixingnya ya, ada propulsifnya. Kalau propulsif nih berarti dia mendorong ya, mendorong. Nah, kalau waktu ileus atau motilitas itu merendah, maka yang terjadi atau mengalami kerusakan tuh dua-duanya, mixing sama mass movement-nya, gitu ya. Oke, kalau mass movement udah aku bilang ya, dorong tok, gitu. Oke, di sini ada hormon gastrin ya. Ini dihasilin dari mana? Gaster. Dan ada refleksnya namanya gastrocolic reflex. Nah, gastrin ini kalau dihasilin sama stomach atau gaster, itu bisa ke kolon. Ya. Jadi kolon tuh tahu, oh gaster ini udah ngirim kimus, sorry, ngirim kimus dan dia udah diproduksi eh, dia udah dimasukin kimusnya itu ke usus halus gitu kan ya. Kalau di usus halus sudah ada pergerakan, maka kolon ini istilahnya harus kosong dulu kan. Maka ada yang namanya gastrocolic reflex, sehingga si feses, sebelum feses sih, eh, apa ya bilangnya, sehingga feses yang ada di kolon, nah kita bilang feses aja ya, biar simpel ya. Sehingga feses yang ada di kolon ini didorong dulu, kosongin ruang buat kimus yang ada di usus halus gitu ya. Jadi nanti waktu usus halus udah selesai ngedorong dan mixingnya lalu ke kolon, kolonnya udah kosong gitu kan. Gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Inilah kenapa gastrocolic reflex ini, kenapa kalau kita habis makan banget nih, udah masuk ke gaster, loh kok kita mau BAB? Nah, itu ya gastrocolic reflex juga. Oke, mixing movement itu biasanya apa yang kontraksi tadi? Yang otot sirkular. Seperti yang aku bilang tadi ya, mixing tuh biasanya sirkular ya. Gitu. Nah, kalau dia udah kontraksi, benar-benar sampai oklusi, sampai ketutup banget, nih, misalnya di tengah ini, bayangin ada vessels ya, sirkular muscle-nya itu yang kontraksi yang gini, set, 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 kayak gini, tuh. Jadi dia kayak kekocok gitu loh, yang di depan itu mundur lagi, yang di belakang itu jadi maju, nah, jadi campur kayak gitu ya. Nah, ini fungsinya sebenarnya buat apa? Ini sebenarnya buat meningkatkan absorpsinya, cairan dan elektrolit. Gitu ya. Ini fungsinya sebenarnya. Sama kayak di usus halus. Kalau di gaster, mixing movementnya buat apa? Biar HCl itu istilahnya eh, kena ke semua makanan yang masuk gitu. Gitu ya. Oke. Refleks defekasi.
Reflektifikasi, kalau kita bilang refleks, berarti ada stimulusnya. Ya. Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu, refleks itu, defekasi itu ada dua. Ada intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Ya. Kontrol intrinsik itu ada dua. Ada sphincter, ani. Ani ini anus ya maksudnya. Tapi bahasa bahasa Latin itu ani dibilang di sini. Sphincter ani itu ada yang internal dan eksternal. Dua-duanya itu adalah kontrol intrinsik. Kalau kontrol ekstrinsik, ini dari luar. Ya. Dari mana? Dari segmen sakral atau sakrum ya. Medula spinalis. Istilahnya, dia itu ngebantu buat defekasi atau BAB. Gitu. Karena kenapa? Plexus kalau gerak sendiri buat ngedorong feses yang udah jadi saat BAB itu nggak kuat. Maka dia butuh bantuan parasimpatetik dari segmen sakrum atau S ya. Segmen S3 dan S4 kayak gitu ya. Seingatku S3 S4 ya dulu ya. Seingatku S3 S4. Tapi nanti aku bakal coba lihat lagi kalau emang salah segmennya nanti aku bisa tahu ya. Oke. Reflektifikasi internal itu dimulai dari tai itu udah nyampe ke rektum. Kalau tai udah nyampe rektum, ya, maka si rektum ini akan mengalami distension. Tahu distension? Distension itu artinya dia itu melebar karena ada tai di situ, ya kan? Jadi ruangannya itu tertekan gitu. Dia distension, melebar. Nah, itu bakal diterima oleh saraf sensori, ya. Saraf sensori ini itu bakal ngasih tahu si plexus. Jadi kayak gini. Aku coba sederhanain. Karena ini nggak bisa part-partnya sini nih. Nih, ini adalah rektum, ini anus ya. Oke. Ini adalah saraf sensori. Saraf sensori nih, aku anggap deh kayak gini ya. Saraf sensori ini itu bakal ngasih tahu si plexus. Plexus apa yang eh, mengatur kontraktilitas atau motilitas? Ya tadi, Meissner. Gitu ya. Kalau ada tai di sini, ada tai ya, maka dia akan distensi. Ya. Melebar gitu. Kayak ke stretch. Gitu ya. Kalau udah ke stretch, si sinyal aferen ini itu bakal aktif. Kalau dia aktif, maka Meissner aktif. Maka terjadilah pembukaan. Selain itu ya, selain Meissner aktif, dia juga bakal ngebuka sphincter. Sphincternya itu ada dua ya. Ada yang internal, ada yang eksternal. Ini yang internal, ini yang eksternal. Kalau kalian tahu ya, sphincter itu 11-12 kayak keran ya. Tutup keran itu lo tau nggak? Yang bisa kalau kalian mau ngeluarin air, ya tinggal buka kan kerannya. Itu sphincter. Konsepnya sama kayak itu. Kalau internal, sphincter internal sama sphincter eksternal kebuka, eksternal buka, maka dia defekasi. Kalau internal doang yang kebuka, maka kamu kebelet. Kalau internal sama eksternal ketutup, ya istilahnya nggak ada tai. Di mana? Di rektum. Karena kenapa? Nggak ada stimulusnya. Ya, itu ya. Jadi, kalau kalian lagi kebelet, kenapa sih kita itu bisa nahan BAB? Karena, kalau kalian tahu ya, sphincter internal dan sphincter eksternal, tipe ototnya beda. Kalau internal, tipe ototnya adalah otot polos. Ada yang tahu nggak? Kalau sphincter eksternal ini masuk mana? Apakah skeletal? Apakah otot polos juga? Atau otot jantung? Kan ada tiga ya. Oke, otot lurik atau skeletal. Ada yang tahu nggak? Beda tipe kontraksi otot polos dan skeletal.
Ada yang in, dan ada yang dan Kalau otot polos, skeletal, bla bla bla. Oke, tapi 24 jam untuk kamu. Kalian tahu nggak? Kalau skeletal, biasanya sadar ya. Itulah kenapa kalau kalian lagi kebelet, yes, nice nikah. Kalau otot polos, itu nggak sadar ya. Nggak sadar. Jadi, kalau tainya udah sampai rektum, internalnya pasti kebuka. Langsung kebuka. Karena kenapa? Efferent nerve-nya aktif. Gitu ya. Kalau eksternal, kalian bisa tetap tutup. Dengan apa? Berfokus di otak kalian. Kayak gitu. Itulah kenapa, aduh aku kebelet. Sphincter internalku udah kebuka, tapi eksternalku masih ketutup. Kayak gitulah. Gitu ya. Itu adalah defekasi internal. Kalau kalian udah nyampe toilet, udah buka celana, udah siap buat BAB, otak kalian kan udah relax ya, ya kan? Maka eksternalnya ini kalian biarkan kebuka, gitu. Nah, disinilah Meissner yang tadi udah nunggu buat kontraksi, itu bakal berkontraksi sekuat mungkin. Ditambah, dibantu dengan apa? Refleks ekstrinsik, yang dimana dia itu parasimpatetik dari segmen sakrum, ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau Meissner ini cuma jalan sendiri tanpa ada ini, kalian nggak bakal bisa BAB. Gitu ya. Nah, udah aku bilang tadi kan, sarafnya itu lagi ada apa namanya? Kerusakan. Oleh karena itu, si pasien ini nggak bisa BAB juga setelah operasi gitu kan ya. Jadi begitu tentang refleks defekasi atau BAB. Apakah si Fredrickson ini is okay? Ya, jadi apakah dia tuh nggak apa-apa? Sebenarnya prognosisnya itu commonly itu bonam ya, atau baik-baik aja ya. Selagi kita itu kasih dia supportive care. Oke. Jadi tata laksana itu ada dua ya. Ada yang definitif, ada yang sportif. Kalau aku nggak salah tangkap ya, definitif sama sportif. Tapi kalau di sini cuman dikasih sportif aja. Dikasih apa? IV fluid intravena. Dikasih infus ya. Itu adalah IV fluid intravena. Ya, ini. Oke, itu IV fluid intravena. Karena apa? Udah aku bilang tadi, cairannya kurang karena dia mual muntah ya. Udah muntah loh. Jadi butuh cairan yang masuk lagi. Biar kenapa? Biar nggak syok. Oke. Yang kedua, electrolyte replacement. Jadi dia mual muntah, dia udah muntah, elektrolitnya ya kebuang. Jadi butuh dimasukin lagi, diisi lagi. Dan elektrolit ini butuh karena buat apa? Kontraktilitas atau motilitas usus, ya kan? Kalau dia muntah tapi didiemin, ya motilitasnya makin lemah, bising ususnya makin rendah bahkan hilang gitu kan ya. Jadi butuh natrium, kalium, kalsium gitu kan ya. Kayak pemasangan NGT. Tadi aku bilang, kemungkinan pasien ini susah makan, sehingga butuh nasogastrik tub. Ini adalah NGT, ramer kalian. Ya. Jadi makanannya dimasukin lewat sini gitu. Ya, NGT itu. Dan perhatikan penggunaan anestesi dan analgesik. Biasanya dikasih yang opioid derivatif. Tapi ini ya nice to know aja lah. Kalian nggak bakal ditanya. Oke? Hey, selesai. Apakah ada pertanyaan? Kita udah bahas dari apa itu saraf ya, apa aja saraf yang ada, apa fungsi kolon, gimana kolon itu divaskularisasi, dan apa itu ileus kita udah bahas, sampai tata laksana dan juga prognosisnya. Sejauh ini, sebelum aku tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau emang belum ada yang nanya,
Eh, aku bakal tunggu sampai jam 10 di GC. Kalau emang teman-teman masih mau nanya nih, dan aku sebenarnya bakal on sampai nanti malam sih, nanti malam banget. Kalau emang teman-teman mau nanya, bisa di GC aja, ataupun kalau emang malu bisa PC dan sebagainya. Aku bebas. Yang penting kalian udah bayar dan kalian harus manfaatin edukasi ini sepenuhnya, kayak gitu ya. Oke, itu aja dari aku. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Yes, aman. Aku kirim ya lagi bentar. Oke. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilakan. Oke, doa dicukupkan. Oke, terima kasih udah datang dan udah menyimak, plus udah aktif jawab-jawab pertanyaanku. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Udah boleh live ya. Oke. Malam Kak, terima kasih banyak. Malam, Kak.